Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Tafsir Al-Munir surat Al-Balad part 1. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Balad, Makkiyah 20 ayat. Oke, penamaan surat. Dalam pembukaan surat tersebut Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota haram alias Mekah yang telah dimuliakan Allah dengan Ka'bah dan dijadikan sebagai kiblat kaum muslimin sebagai pengagungan keberadaannya. Oke, kandungan surat, tema utama surat Makkiyah ini adalah berbicara tentang kebahagiaan manusia dan kesengsaraannya, serta metode dalam memilih salah satu dari dua jalan tersebut. Surat ini dimulai dengan sumpah dengan kota haram Mekah yang menjamin keamanan orang-orang yang berada di dalamnya. Itu merupakan pemberitahuan keagungan nilainya, baik saat berihram maupun tidak. Hal itu juga mengingatkan tempat Nabi SAW dan betapa besarnya gangguan beliau di dalam kota yang aman tersebut. Kemudian surat ini menyebutkan hal yang disumpahi, yakni keadaan manusia di dunia ini adalah lelah dan letih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad ayat 1 sampai 4 yang artinya, aku bersumpah dengan negeri ini Mekah dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini, dan demi pertalian bapa dan anaknya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Setelah itu surat ini memberitahukan akhlak buruk pada diri manusia, yaitu silau dengan kekuatannya yang menjadikan kaum kafir Makkah tertipu dengan kekuatan mereka, sehingga mereka menentang kebenaran, mendustakan Rasulullah SAW, serta menafkahkan harta mereka untuk kerusakan dan kejelekan. Itu merupakan kondisi orang-orang yang tertipu dengan harta dan kekayaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad ayat 5-7, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Oke, di sini ada poin-poin berikutnya, tapi akan kita bahas di part kedua. Oke, langsung saja kita bacakan surat Al-Balad ayat 1-7 dengan tema manusia diuji dengan rasa lelah dan tertipu dengan kekuatan dan hartanya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Aku bersumpah dengan negeri ini Mekah dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini, dan demi pertalian bapa dan anaknya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Al-Balad 1-7. Kita langsung ke mufradat lughawiyah. La uqsimu, aku bersumpah bihadzal balad, dengan kota ini Mekah, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu wahai Muhammad dalam keadaan halal alias tidak berihram tinggal di kota tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota haram ini. Tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kota tersebut menambah kemuliaan kota tersebut dan menunjukkan bahwa kemuliaan tempat disebabkan kemuliaan penghuninya. Kalimat ini dan kalimat setelahnya merupakan kalimat sisipan antara sumpah dengan sesuatu yang disumpahi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala setelah itu, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kita lanjutkan. Wa walidi wa ma walad. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan setiap orang tua atau bapak seperti Adam, Ibrahim dan lainnya, dan dengan setiap yang dilahirkan dari sesuatu yang lain. Maksudnya sesungguhnya Allah bersumpah dengan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tempat kelahiran beliau, dan kota haram Nabi Ibrahim, tempat tumbuh dan berkembangnya Nabi Ismail, dan dengan orang yang dilahirkan di kota tersebut. Oke, kita lanjutkan. Laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan spesies manusia fi kabad, kami telah menciptakannya dalam keadaan tenggelam dalam menanggung beban dan kesulitan serta kepayahan. Manusia senantiasa berada dalam kesulitan. Pada awalnya manusia berada di dalam gelap dan sempitnya rahim ibu, kemudian diakhiri dengan kematian dan hal-hal setelahnya. Itu merupakan hiburan
dan peneguh jiwa bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala kesulitan beliau dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy, juga sebagai pembangkit semangat beliau untuk menghadapi penduduk Mekah, serta merupakan kebenaran akan keadaan mereka dalam memusuhi beliau. Ayah sabu, apakah manusia menyangka Allah yaqdiru alaihi ahad, bahwa dia tertipu dengan kekuatannya dan meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membalasnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan semua itu. Hal itu seperti halnya Abu Asad bin Kildah. Pernah suatu saat kakinya diikat dengan tali yang terbuat dari kulit, lantas ditarik oleh 10 orang. Tali itu pun putus dan kedua kakinya tidak bergerak sedikit pun. Oke. Yaqulu ahlaktu malal lubada, bahwasanya dia berkata, aku telah menafkahkan banyak harta untuk memusuhi Muhammad. Ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihat apa yang telah dia nafkahkan sehingga dapat mengetahui kadarnya. Allah mengetahui kadarnya, dan orang tersebut bukan termasuk orang yang memperbanyak sedekah, dan Allah akan membalas perilakunya yang jelek tersebut. Sebab turunnya ayat 5. Ayat 5 itu adalah ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Yaqul ahlaktu malal lubada, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya. Oke. Diriwayatkan bahwa ayat ini turun mengenai Abu Asad bin Kildah Al-Jumhi yang terbuai dengan kekuatan fisiknya. Ibnu Abbas berkata, Abu Asad pernah berkata, saya telah mengeluarkan banyak dana untuk memusuhi Muhammad, dalam hal itu dia adalah pembohong. Terus kemudian ayat 6 Muqatil berkata, ayat ini turun mengenai Haris bin Amir bin Naufal. Dia telah berbuat dosa lantas meminta keterangan hukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk membayar kafarat. Lantas dia berkata, uangku telah habis untuk membayar berbagai kafarat dan memenuhi nafkah semenjak aku masuk agama Muhammad. Perkataan ini kemungkinan merupakan pemborosan dengan apa yang dia sedekahkan. Hal itu merupakan kezaliman atau kata tersebut merupakan bentuk penyesalan darinya. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan tafsir dan penjelasan Al-Bala 1-3. Aku bersumpah dengan negeri ini Mekah, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini, dan demi pertalian bapa dan anaknya, Allah bersumpah dengan kota haram, yaitu Mekah. Ini menunjukkan akan kemuliaan Ummul Qura Mekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat Masjidil Haram yang merupakan kiblat bagi kaum muslimin. Mekah adalah kota Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kota itulah rangkaian ibadah haji dilaksanakan. Firman-Nya la uqsimu adalah qasam atau sumpah yang ditangkit, bukan penafian terhadap sumpah. La uqsimu adalah sumpah. Allah bersumpah dengan kota ini di saat penduduknya dalam keadaan tidak berihram, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setiap orang yang memasukinya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Ini merupakan pemuliaan dan pengagungan bagimu. Dengan kamu bertempat tinggal di dalamnya, kota tersebut menjadi mulia dan agung. Tidak diragukan lagi bahwa tempat itu dapat menjadi mulia karena kemuliaan penghuninya. Yaitu bagaimana mulianya kota Mekah itu diriwayatkan dalam sebuah hadis yang telah disepakati kesahihannya atau kebenarannya, yang artinya, sesungguhnya kota ini telah diharamkan oleh Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Kota tersebut haram karena diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat. Pohon-pohonnya tidak boleh ditebang dan tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dipotong. Kota tersebut dihalalkan bagi sebentar saja pada waktu siang. Keharamannya telah kembali pada hari ini sebagaimana keharamannya pada hari kemarin. Ketahuilah, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Maksudnya, Mekah adalah kota yang sangat mulia dalam setiap kondisi. Bahkan ketika orang-orang kafir meyakini bahwa kamu dalam keadaan halal bukan haram, mereka tidak melihatmu berihram sebagaimana mereka melihat kepada orang lain. Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap mereka. Allah juga bersumpah dengan setiap yang melahirkan dan dilahirkan dari kalangan manusia dan hewan. Ini merupakan pemberitahuan urgensi menjaga keturunan dan menunjukkan kekuasaan, hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang Dia sumpahi. Dia berfirman
Al-Balad ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan penuh dengan lelah dan letih, serta senantiasa menanggung beban dan musibah. Hidup cuma sekali, malah jadi WNI. Dia akan senantiasa menanggung hal itu semenjak dilahirkan, menjalani kehidupan, sakit, hingga datangnya kematian, serta hal-hal lainnya yang akan dia jumpai di alam kubur, barzakh, dan akhirat. Makanya kuat-kuat ya, WNI kita. Itu merupakan motivasi bagi Rasulullah SAW dalam menghadapi tipu daya orang-orang kafir Mekah dan sabar terhadap berbagai kesulitan dan cobaan. Semua itu pasti akan dialami oleh setiap manusia. Oh jelas, WNI. Hal ini merupakan penghinaan terhadap orang-orang kafir Mekah atas permusuhan mereka yang mereka tebarkan. Kemudian Allah SWT menghina manusia yang terperdaya dengan kekuatannya. Allah berfirman, Al-Balad ayat 5. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Oh, tuh yang merasa sangat-sangat zolim dan kemudian merasa bahwa seperti tidak ada penguasa lagi selain dia gitu ya. Dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau gitu. Jangan sombong. Ada Allah. Apakah anak Adam mengira bahwa tidak ada seseorang pun yang mampu membalasnya setiap kezolimannya? Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mencela manusia yang boros dan membelanjakan hartanya. Dia berfirman, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Al-Balad ayat 6. Aku telah menafkahkan banyak harta. Pada hari kiamat manusia akan berkata, aku telah menafkahkan banyak harta. Dalam tradisi kaum jahiliyah yang disebut dengan makarim, mali, mafakhir, kebaikan dan kebanggaan. Kemudian Allah mencela kebodohan manusia. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Al-Balad ayat 7. Apakah manusia dan orang yang mengaku bersedekah di jalan kebaikan mengira bahwa Allah SWT tidak mengetahuinya dan tidak menanyakan harta yang diperoleh dari mana dan dibelanjakan kemana? No. Fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ayat-ayat tersebut menunjukkan hal-hal berikut. 1. Allah SWT bersumpah dengan kota haram Mekah dan dengan yang melahirkan dan dilahirkan seperti Adam dan anak turunannya seperti setiap ayah dan anaknya dan yang dilahirkan oleh hewan, bahwasanya dia telah menciptakan manusia, Allah gitu ya. Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan kesulitan dan kelelahan dalam menghadapi kehidupan dunia. Gitu, makanya jangan terlalu terobsesi dengan dunia, maksudnya gitulah. Karena memang sudah suatu tabiat gitu ya, bahwa sudah sesuatu hal yang pasti. Ya apalagi golongan menengah WNI gitu. Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan makhluk-makhluknya sesuai yang dia kehendaki untuk memuliakannya. Maksud dari sumpah dalam ayat itu adalah mengagungkan kota haram yang di dalamnya terdapat Ka'bah, kota Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam, tempat menunaikan rangkaian ibadah haji dan tempat munculnya segala bentuk keberkahan dan kebaikan. Kota ini akan tetap haram sekalipun orang-orang kafir Makkah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW halal bagi mereka dan tidak haram. Bersumpah dengan bapa dan anak serta keturunan mereka karena mereka adalah makhluk yang paling menakjubkan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Mereka dapat berkomunikasi dan mengatur seperti para nabi dan para dai yang menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. 2 poin untuk kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala mencela manusia dari sebagian pemikiran, keyakinan dan pandangan seperti menyangka bahwa tidak ada yang mampu mengalahkannya. Jangan sombong. Menafkahkan banyak harta secara pura-pura atau enggan menunaikan kewajiban harta di jalan yang baik. Juga seperti ketidaktahuannya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan semua perkataan dan perbuatannya, dan Allah kelak akan menanyakan hartanya dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu kepada segenap manusia, hewan, benda mati dan tumbuh-tumbuhan. Allah juga mengetahui tujuan setiap manusia ketika menafkahkan hartanya dengan disertai riya, bangga dan senang dengan menisbahkan dirinya kepada hal-hal yang agung dan mulia atau memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap orang melihat
apa yang dia kerjakan dan nafkahkan. Nah, mungkin poin itu yang sangat penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita, yaitu mungkin rasa-rasanya dia berpikir bahwa dia bisa melakukan apa saja tanpa ada yang melihatnya, tanpa ada yang bisa menghentikannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu melihat hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu kita dalam surat Al-Balad ayat 1 sampai 7 ini kita diajarkan untuk kemudian mengetahui bahwa dunia ini ya cuma kecil aja, sangat kecil gitu teman-teman sekalian. Bahkan sekalipun kenikmatan yang sangat nikmat sekali di dunia itu ibarat cuma setetes saja gitu. Setetes dari lautan yang sangat luas daripada yang Allah akan berikan nanti ketika di surga. Oleh karena itu ya, kuat-kuat, sabar-sabar, dan juga terus berjuang dalam kebaikan. Terlebih lagi kita WNI teman-teman sekalian. Kita itu WNI. Jangan lupakan itu. Nah, tetap berada di jalan kebaikan ya, dan tetap belajar, dan tetap membumi. Oke, kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.